Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di rumah Koperasi Komunitas Batik Bekasi ya. Pimpinannya abang kita, Bang Barito Hakim Putra. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Makin ganteng Iya, ya. udah lama nggak ketemu gitu. Udah lama banget. Ada berapa dekade dia gitu? Iya, pokoknya kita ketemu setiap tanggal 2 Oktober lah ya. Iya. Setiap momen Hari Batik ya. Iya. Masih tetap eksis sampai sekarang Bang? Harus dong, kan pasti ngelihat lah kan. Kemarin Bang Adi juga yang beritain tuh kan. Enggak, Tetap berjuang. belum harus biar dikenal batik Bekasi ini secara nasional maupun internasional. Iya, internasional ya kan? Wah, Batik udah. Bekasi ini juga udah internasional juga. Udah dong. Event-event besar belakangan ini apa aja tuh? Alhamdulillah nih tahunan kita dapat undangan dari Vespin ya, Festival Payung Internasional tuh kan, yang selalu di Solo, bener Solo tuh. Tahun kemarin 2024 kita temanya ngangkat pakai penari balet. Oh, jadi tari balet kostumnya batik. Kostumnya batik. Oh, gimana? Payungnya maksudnya? batik. Seru juga kali. Bener seru. Jadi kayak bikin tari-tarian balet lah ya. Terus lagunya juga waktu itu lagu Aku Cinta Kota Bekasi tuh. Oh, berarti lagu Aku Cinta Kota Bekasi dinyanyikan di Solo. Iya, luar biasa ya. Dan itu menggema karena pesertanya dari mancanegara ya. Iya, mancanegara. Iya, Thailand, Singapura, Asia ya pokoknya. Ada Eropa juga. Iya, jadi ke belakang juga banyak lah sepak terjangnya udah kombas ya. Betul, udah Di alhamdulillah. momen Hari Batik Nasional ini ya, apa sih mungkin yang abang mungkin ingin munculkan mungkin dari Kota Bekasi atau ke depan punya program apa? Iya. Bekasi dan nasional sampai internasional. Iya, siap. Gini Bang, kita tarik ke belakang dulu nih. Ya, sejarah. Kenapa nih batik ya harus ya kita lestarikan, kita kembangkan, Iya, kita jaga nih kan. Iya. Sebenarnya orang udah pada tahu sih. Itu kan di 2 Oktober 2009 lalu ya. Bahwa batik ini adalah warisan budaya ya yang diakui oleh dunia melalui UNESCO. Nah, kita ngambil dari situ aja deh, tarik situ karena situ ada persyaratan Bang. Iya, kalau nggak dijaga, karena gini, lahirnya batik itu kan nggak kita ketahui ini bukan dari Indonesia aja sama masalahnya. Benernya dari di dulu itu di Myanmar ada, di India ada, di Bangladesh ada, di Cina ada, gitu kan. Bahkan di Afrika juga ada. Lalu kenapa UNESCO lebih memilih Indonesia nih? Itu tadi karena keanekaragamannya. Keanekaragaman dan iya diambil dari secara filosofi sangat dalam kalau batik itu. Batik Indonesia itu luar biasa. Kita ketahui lah ya di abad 8, abad 9 batik itu kan dikenalnya itu di arca, di batu-batu. Ya nggak, kalau kita ngelihat relief-relief di candi ya, Prambanan, Borobudur tuh ada tuh. Ya paling masuk ke abad 9 lah ya, 10 ya 14 itu baru Indonesia udah memperkenalkan batik di sandang. Pakaian itu pun itu masih yang dipakai oleh bangsawan, raja gitu. Nah ini kita ambil nih ya. Biasa belum pakai dulu ya. Jadi jadilah ini kan kita harus paham dulu kenapa sih budaya ini warisan budaya. Warisan budaya itu kan perspektif budaya itu kebudayaan. Budaya itu adalah ya semacam peninggalan ya. Tapi tentunya yang baik. Iya. Kan ada juga budaya yang buruk. Iya. Jadi kayak korupsi dong. Gitu. Kalau korupsi semangat gak kita jadi budaya ya? Jangan jadikan korupsi. Apa kita jadi motif batik korupsi? Korupsi batik kayaknya uang kayaknya kali. Gambar uang matikus. Nah itu nih kita balik lagi. Jadi dari situ tiap tahun setiap melaksanakan memperingati Hari Batik Nasional, selain saya juga menginstruksikan kepada komunitas dan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan, kepada seluruh lah pokoknya yang ada di grup WA kayak kontak-kontak di WA, saya infokan ayo
guys pakai batik, ya nggak? Nah. Kan kemarin dapat juga kan? Iya juga ya kan. Iya WA-nya dapat juga. Ayo pakai batik guys, ya itu minimal lah. Jadi karena apa, itu syarat dari UNESCO harus dilestarikan. Dilestarikan itu dengan itu tadi, lalu dikembangkan. Nah perkembangan batik ini yang kita perlu tahu. Jadi kita ngambil nih batik secara pengertian batik, ya enggak secara menurut para ahli nih, Balai Besar Batik, lalu menurut para ahli dan institusi dari tekstil. Jadi kita ini yang harus tahu nih, memperkenalkan batik ini. Batik itu apa? Lalu batik itu gimana? Batik itu tadi, kalau definisi batik menggunakan malam, lilin, panas. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa kita bikin gambar sesuatu apapun itu, ya enggak, sesuatu yang nanti dinikmati oleh yang melihat, ya enggak. Nah itu medianya bisa apa aja, tapi yang penting pakai malam panas. Berarti bukan kain aja, bisa? Bisa. Oh. Bisa di kayu pun bisa, di kayu. Oh ada media lain. Ada. Dan disebut batik juga itu? Iya. Oke. Kan menggunakan malam. Ya, yang penting dia menggunakan malam, bukan hanya di kain saja. Jadi saya mengambil itu. Nah saya merasa penting nih, kan kemarin pas tanggal 2 kemarin saya bikin kegiatan nih, baik di kota maupun kabupaten kemarin kan. Saya pengen memperkenalkan, memberikan informasi ini kepada adik-adik di usia dini, gitu kan ya. Biar kedepannya ini batik nggak ada yang cawe-cawe di negara lain ya. Wah, dan untuk melestarikan ya. Udah siap semua negara lain. Oh gitu. Coba cek aja, Malaysia udah siap. Entah pengrajinnya dari Indonesia juga mungkin gitu kan ya. Kita nggak tahu. Dia siapa klaim gitu ya? Siapa klaim? Ya nggak. Bahkan Afrika sendiri udah mulai buat. Udah bikin. Turki semua udah banyak deh. Makanya kita nih ya dari mulai sedini mereka ketika tahu batik, oh iya ini batik warisan budaya miliknya Indonesia, berarti harus dijaga selanjutnya. Lestarikan, dijaga, dikembangkan, lalu dikembangkan. Jadi makanya kalau secara teori ada batik-batik itu dulunya ada terbagi beberapa macam ya, ada bentuk-bentuk geometris, ada batik tanahan yang memang tidak selalu ada beberapa gambar yang sama ya, beda-beda ya. Nah itu bentuk-bentuk yang rumit lah ya. Ya contoh kayak kalau batik geometris ya contohnya kayak kaung, teruntum. Nah itu ada filosofinya tuh, teruntum, kaung dong. Ya kalau di Kota Bekasi ada kan? Ya. Nah ada yang pengulangan secara geometris, ada juga yang memang bentuknya bentuk kita ambil beberapa pola-pola, tidak beraturan. Jadi ada dua, ada berapa? Ada beberapa versi, ada yang geometris, ya bentuknya pengulangan gambar kayak kecapi, motif kecapi, motif bendo, bahkan ada juga yang kita mirip-mirip kayak batik-batik parang lah, lereng gitu loh, miring gitu loh. Iya. Bendo. Dan kita memang kaya juga nih Kota Bekasi nih, punya banyak pakem ya? Banyak pakem, kayak enggak kan? Dan sudah terdaftar di. Udah lagi, cuma begini. Gimana? Hanya perlu juga nanti kita diskusikan soal penamaan batik nih. Ya kan kita banyak pakemnya, banyak, mulai dari flora, fauna, terus kesejarahan, budaya, sama warnanya. Nah ini keterlibatan budayawan nih, mungkin di Dinas Budaya dan Pariwisata dan Budaya. Saya sih udah komunikasi sama Pak aja ya, Kim aja. Bang nih kayaknya batik harus dinamain, biar ketika orang tanya tentang batik Bekasi, oh ini namanya batik A. Contoh kayaknya kita ngasih nama nih, ada batik gabus pucung, ada. Ini yang lagi mau kita warnain, ada tuh gabus pucung, ya kan? Nah itu ada Junggabus. Itu baru, pakem baru. Bukan pakem baru, motif baru. Iya. Motif baru ya. Kalau untuk pengembangan bang, ya di Kota Bekasi kan, ya mohon maaf, pasti kan ada juga selain di Kombas ya kan. Banyak udah. Ya, mungkin proyeksinya kalau yang Bang Barito lihat seperti apa untuk pengembangan batik di Kota Bekasi? Kita ngelihat core-nya ini core edukasi apa core bisnis nih. Iya. Jadi Kombas sendiri sebenarnya bahagia lah
bagaimana banyak orang berperan di ya nggak, membuka peluang-peluang orang untuk buka usaha batik apa. Tapi yang paling penting adalah tadi tetap kita harus kembali bahwa kita ini orang Kota Bekasi, punya adat, punya adab. Adat dan adab. Jadi ya mbaknya ya ada komunikasi. Karena gini, khawatirnya adalah dalam penggunaan motif ini jadi bertentangan, nggak bertentangan. Bertentangan dengan mungkin bertolak belakang atau tidak sesuai dengan pakem gitu. Gitu Bang Adin. Dan kalau saya lihat tuh banyak kok. Dan gini, ada beberapa workshop baru ya, kayak kemarin itu diresmikan sama wali kota kalau nggak salah di Jati Asih, itu binaan kita juga tuh. Yang batik selasi itu. Ya? Itu kan ibu-ibu lansia kan, semangatnya luar biasa. Itu pokoknya Bang Adin, kalau Kombas itu kami nih kalau mengedukasi atau memberikan ilmu lah ya terkait batik, apa yang kita ketahui, enggak baik teori materinya maupun prosesnya ya, proses pembuatan batik yang kita all out. Datang aja ke Kombas, atau kita disuruh datang kemana, ayo. Saya siap ngasih ilmunya ya, biar lebih banyak lagi. Sama halnya besok nih, ya kan? Di sekolahan SMA 10. SMA 10. Itu agendanya apa tuh? Itu talk show, sama nanti kita ada challenge lah ya, suruh siswa untuk langsung belajar batik. Mengenai batik gitu. Kita ajak-ajak juga. Kita ajak wartawan pada Tadinya saya mau begitu bikin challenge buat wartawan nih. Nggak usah ngebatik lah. Kita udah siapin tuh, batiknya udah jadi. Ya enggak. Nah, tinggal itu bisa dibagi dua tuh, bisa dibagi jadi buat seragam tuh ente semua tuh. Karena keren kan hasil produk sendiri. Bener nggak? Ya kan? Iya, kemarin gue pengennya begitu. Karena batik ini kan kalau ngomongin wastra Nusantara ya, seperti kita ini juga kan, bukan cuma batik kan, ada gue banyak di daerah-daerah lain juga. Daerah lain punya ulos, punya mau kain-kain lah, kain-kain tenun dan lain-lain sebagainya. Kekayaan kita juga. Kekayaan Indonesia mungkin itu nanti bisa didaftarkan juga kan ke UNESCO gitu kan, diinfokan juga kan. Karena memang ini menjadi penting lah. Ini kan bukti peradaban, peradaban itu begini berarti kan ya. Jadi orang Indonesia orang yang beradab gitu kan ya. Beradab dan beretika. Nah, coba kan begini, cuma seiring perkembangan zaman ya kan, banyak lah kawan-kawan khususnya di milenial, generasi Z dan lain-lain sebagainya, mungkin kadang-kadang ngeliat batik ini suka monoton, dia merasa nggak kurang tertarik lah, bosen gitu ya. Ya gitu juga nggak bisa memaksakan, tapi kita memperkenalkan, mengedukasi bahwa batik itu kan pengertiannya tadi menggunakan malam panas ya nggak, menorehkan malam lah, lalu itu untuk perintang warna, jadi nanti diwarnai boleh. Sekarang ini udah banyak batik-batik modern, batik ciprat, batik cap, yang seleranya ayolah ngikutin anak muda lah gitu kan ya. Tidak melulu dengan motif-motif yang gaya-gaya orang tua lama lah gitu kan ya, menurut mereka gitu. Tapi kalau saya mah asik-asik aja sebenarnya batik mah. Pokoknya selera lah misalnya. Itu bisa. Jadi bisa, dan itu pengembangan juga. Anak muda sekarang jangan anti batik ya. Ya jangan anti batik. Ayo kita ngebatik, seru. Bisa pakai di sehari-hari. Nongkrong kayak batik, gitu. Seru lah. Saya juga setuju tuh. Ya, untuk menjaga. Ya udah, wartawan mulai besok kayak batik. Liputan pakai batik. Liputan ke mana? Istana. Enggak, maksud gue nanti bikin model-modelnya. Kan misalnya nggak full batik, ya kan? Ada kombinasi, ya kan? Ya, kan keren juga. Atau pakai kaos batik, kan keren juga itu. Kaos bisa juga ya? Bisa. Oh, jenis-jenis katun bisa juga. Ya mungkin kalau bahan gerah bisa pakai. Betul. Dan batik-batik Kombas sih enggak ada yang gerah, ini kan katun. Katun nih, bukannya polyester ya. Enggak ada. Nah, sekarang ini binaan di Kota Bekasi udah banyak berarti. Iya, kalau yang tugasnya ini ya, kita kalau nanya-nanya begitu kan sekarang sudah
jarang yang ini ya komunikasi mau Kombas ya, paling beberapa aja gitu ya. Cuma saya kalau ngelihat di lapangan tuh banyak brand-brand baru gitu. Iya. Brand-brand baru batik tuh banyak lah ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, menghidupkan juga. Iya betul. Karena batik itu bener. Selain dibuat pakaian sehari-hari atau pakaian resmi, itu bisa buat tas. Oh iya, banyak. bukan cuma pakaian gitu ya. Betul. Iya, kan kemarin kita launching juga kan. Iya. Tasnya ada ya nggak? Koleksi-koleksinya juga banyak juga yang di sini. Oh, iya. Tapi kalau ini Banyak yang di atas ini batik juga atau lukisan? itu lukisan. Jadi dulu di lomba lukis batik dulu tingkat SMK dulu. Iya, saya lupa tahun berapa. Berarti ini yang diambil mungkin motif ya? Iya, motifnya. Sering beberapa kali bikin lomba untuk motif terbaru kita lombakan. Berarti istilahnya pemerintah sekarang fokus di pelestarian budaya. Iya. Politik juga. Kekayaan. Politik juga. Iya. Jadi politik seni budaya. Iya. Kan politik itu kan seni. Betul. Emang semua aspek harus kita ini juga ya. Untuk menggerakkan seni itu pun memang harus ada politik-politik. Dia menggerakkan orang untuk mau beli batik itu politik juga. Benar. Politik juga kadang harus lewat seni juga. Betul. Yang dilakukan Soekarno dulu. Malaysia. Iya benar. Iya. Banyak seni musik ya. Iya. Politik. Nelson Mandela aja pakai batik. Iya. Itu ujawan kan. Nah. Iya. Kita nggak ke batik lagi ntar. Ada lagi nggak kira-kira Umberto yang unek-unek mungkin? Apa harusnya begini nih? Ya mungkin. Oh, kalau Kombas itu lagi-lagi punya kewajiban. Oke. Ya, kita udah punya kesadaran bahwa menjadi anggota Kombas, komunitas batik Bekasi ini ya harus tadi siar, memberikan informasi tentang batik Kota Bekasi, memberikan edukasi, bahkan kemarin itu kita ke anak-anak berkebutuhan khusus Belajar membatik juga mereka. belajar membatik juga. Tuh, jadi kalau untuk unek-unek mah ini aja. Jadi saya perlu Bang Adin, kawan-kawan media supaya sampai ke masyarakat bahwa pakai batik Kota Bekasi ini keren kok, cakep kok, bagus kok. Iya, walaupun beberapa masyarakat udah banyak ya. Saya pernah dapat pesanan untuk hajatan. Udah pernah. Udah berapa kali itu. Buat hajatan pesannya pakai batik Bekasi. Nah, kembali lagi. Ini jadinya gini. Semuanya ada korelasinya. Ya enggak? Kami di sini selain tadi untuk menjaga melestarikan batik, terciptanya lapangan kerjaan baru. Oke. Ya kan? UMKM masuk. Lah, masuk ya. Benar nggak? Iya. Lah iya dong. Coba kalau pekerjaan baru, ada pengrajinnya, ada penjahitnya, ada marketingnya, ada calonya kan? Apa lagi itu? Lah itu makanya. Ada. Semua pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru nih. Ya, coba penjahit saya, desainernya juga ya. Desainernya. Iya kan? Makanya cek deh boleh. Hampir di 12 kecamatan ini ada semua penjahit yang bermitra dengan Kombas. Semuanya hampir. Sampai ke Sumur Binong. Luar kota masih ada. Luar kota juga ada. Jadi batik Bekasi bukan cuma dipakai di Bekasi. Makasih banyak ini waktunya. Wah, gitu ya, makasih banyak. Baik, jangan yang nggak berani saya mau terima baik. Mudah-mudahan yang kita obrolin ini bermanfaat ya untuk masyarakat Kota Bekasi. Iya, harus para pegiat seni budaya. Iya, betul. Pemerintah ya. Iya. Itulah. Iya, pesan saya ini seni budaya. Ya kita bukan untuk berkompetisi, ya enggak. Tapi karena ini tujuannya sama lah. Justru kita harus bersinergi, berkolaborasi. Ini seluruh baik seni budaya yang ya kan kalau udah timbulnya pelaku ekonomi akhirnya jadi seni terapan yang ini harus bisa menjadi punya nilai ekonomi. Ya pesan saya itu tadi, ayo kita kolaborasi. Ya, jadi nggak usah sikut-sikutan. Itu. Oke lah gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Utsa. Sama-sama. Sip. Bang Adin. Terima kasih nih teman-teman, itu obrolan kita dengan Bang Barito, Ketua Komunitas Batik Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.